Shalom, shalom, shalom Elohim, brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya, mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Elohim. Segala puji, hormat, syukur bagi Bapa Yahweh, Yeshua, Hamas Elohim, nama yang kudus, agung dan mulia, nama yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada saat detik hari ini kita masih boleh bernafas, kita masih boleh melakukan berbagai aktiviti dalam kehidupan kita semuanya karena anugerah dan cinta kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi saya ingin mengongsikan berkat kebenaran firman Tuhan, bahkan rema yang saya terima pada hari kemarin, seperti mana yang kita jalani dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasih dalam Tuhan, ada waktu-waktunya dalam kehidupan kita merasa di titik yang terendah, kita itu diproses dan terus menerus diproses. Dan saat saya merasa letih, lesu, saya berdoa dan bertanya-tanya kepada Tuhan, bagaimanakah seharusnya saya menghidupi hari-hari yang sukar ini, hari-hari ke depan ini. Dan ketika saya mengambil pen dan mulai mencatatkan isi hati saya kepada Bapa di surga, di sanalah Bapa di surga, yaitu Roh Kudus sendiri mengalir di dalam hati saya. Dia menjawab segala persoalan saya dengan kata-kata yang sungguh menghibur dan menguatkan, di mana rema kata-kata Roh Kudus, kata Bapak Yahweh, Yeshua Hamas Elohim di dalam hati saya berbicara. Dia katakan seperti ini, anak-anakku yang sangat kukasihi, aku mahu kalian bergembira hati, aku mahu kalian bersyukur, aku mahu kalian mengenal isi hatiku, aku mahu kalian mengerti akan segala rencana-rencana indahku buat kalian anak-anakku yang terkasih. Mengapa kalian sibuk akan hal-hal sementara di dalam dunia ini? Apakah kalian tidak melihat murka-murkaku yang sedang berjalan pada saat ini? Ayo anak-anakku, kenallah isi hatiku, ketahuilah rencana-rencanaku. Hanya orang-orang yang rendah hati, yang mau merendahkan diri dengan meluangkan waktu berdoa dan berpuasa, melepaskan berhala-berhala dari tangan kalian dan kembali fokus kepada firman-Ku. Firman-Ku adalah isi hatiku. Kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Kembalilah sekali lagi di detik waktu yang akhir ini. Anak-anakku, ratap tangis dan penderitaan, penyesalan akan berlaku di hadapan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kalian. Persiapkan iman yang teguh. Persiapkan iman yang mengalahkan dunia. Jangan kalian takut, anak-anakku. Hadapilah segalanya dengan roh yang perkasa. Anak-anakku yang mengenal isi hatiku saat ini sedang fokus kepada firman-Ku. Isi hatiku ada di sana. Jalanilah proses menjadi manusia firman, berkarakter Kristus, menjadi serupa seperti Dia, yang akhirnya menjadi manusia roh, siap diubah ke tubuh supernatural. Itulah firman-Ku yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 hingga 52. Dan remanya lagi, Bapak di surga mengatakan, perubahan ke tubuh supernatural, tubuh cahaya, itu memerlukan proses, itu memerlukan waktu, membutuhkan kesabaran dan daya serapan daripada tubuh yang fana ini kepada tubuh supernatural. Saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus babnya yang ke-15 ayat yang ke-51 hingga
ayat yang ke-58 saya tuliskan di sini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa, yaitu tubuh daging ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh roh. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang perlu kita fokuskan pada hari-hari ini kepada anak-anak Bapa Yahweh yang sudah menangkap isi hati Bapa dalam proyek ilahi di penutupan zaman, di mana kita sedang berada dalam zaman yang baru, zaman kerajaan 1000 tahun damai. Sudah 3 tahun Bapa Yahweh memerintah secara langsung, memakai hambanya yang taat dan setia, Bapa Iman Lahagu, memakai Pangeran Ilahi, Roh Alfa dan Omega yang sedang berbicara tengah-tengah dunia ini, yang sedang menyatakan penghakiman, penghukuman, menyatakan perkara-perkara ke depan yang akan berlaku di dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto, dan juga mempelainya yang dipakai oleh kuasa Roh Kudus yang membuktikan kepada dunia bahwasanya perubahan tubuh supernatural itu, Ibu P. Hamdani sedang dipakai menyatakan kepada dunia tubuh yang bercahaya itu melalui kecanggihan teknologi ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika dunia menggunakan kecanggihan teknologi ini, yaitu telepon ini, untuk memerangkap manusia-manusia untuk masuk ke dalam sistem 666. Tetapi Tuhan sebaliknya menggunakan pakai telepon yang ada ini, kecanggihan ini untuk membuktikan kepada dunia bahwasanya Tuhan sedang bekerja dengan cara yang ajaib yang tidak masuk di akal logika manusia. Meskipun para anak-anak Tuhan, para saksi-saksi surga pada ketika ini dikatakan gila dan sesat, mempelainya dikatakan gila dan sesat, Pak Ditya Nugrahanto dikatakan penyesat. Dengarkanlah wahai dunia, ketika di zaman Nuh, di mana Nuh diperintahkan untuk membina sebuah bahtera di tempat yang tinggi, dengan bahtera yang begitu besar yang tidak pernah dilihat oleh manusia pada zamannya, dan dia dikatakan gila dan sesat. Demikianlah di penutupan zaman ini, di dalam zaman yang baru ini, apabila kalian mengatakan gila dan sesat, adalah lebih baik anak-anak Tuhan, manusia-manusia pada zaman ini, adalah lebih baik bagimu merendahkan diri, duduk di kaki Tuhan, mengambil kesempatan yang baik ini yang diberikan olehnya ini, sebelum murka-murkanya ditimpakan di tempat ini, di tempat di mana Anda berada pada saat ini. Duduk merendahkan diri, berdoa dan berpuasa, bertanya-tanyalah kepada Tuhan, kenapakah muncul manusia-manusia cahaya itu? Mengapakah telah dikatakan kerajaan 1000 tahun itu 777 telah muncul, telah berlaku, 3 tahun sudah terjadi ke atas muka bumi ini? Benarkah semua ini? Bertanya-tanyalah kepada penciptamu, maka ia akan menjawab engkau. Dan apabila engkau mengatakan semuanya sesat, engkau adalah manusia-manusia yang bertopengkan keegoan, bertopengkan keangkuhan. Engkau mengaku sangat bijak dan sangat pandai mengetahui firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tapi engkau tidak mengetahui bahwasanya anak manusia sudah berada di muka bumi ini. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan Allahmu selagi detik waktu kesempatan yang ada, yang diberikannya di detik waktu yang akhir ini. Berbaliklah kepada Tuhan, datanglah kepadanya dalam seluruh doamu, merendahkan diri, berdoa dan berpuasalah dengan sungguh-sungguh. Dan sesungguhnya orang yang tidak sanggup membayar harga, tidak sanggup memikul salib, tidak sanggup menyangkal diri,
tidak akan mendapatkan apa-apa selain hanya keegoan, kesombongan, dan keyakinan yang hanya didapatkan daripada keyakinan daripada dirinya sendiri dan tidak dapat menembus kebenaran yang ditebarkan di penutupan zaman ini. Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang mencari orang-orang yang rendah hati di penutupan zaman ini. Biarlah kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita, merendahkan diri. Semoga kiranya Bapa berkenan untuk membukakan selubung-selubung yang menutup mata, menutup pikiran, menutup hati, yang menutup telinga anak-anak Tuhan. Biarlah kita terfokus kepada Dia pada detik waktu akhir ini. Anak-anak Bapa Yahweh, kita fokuskanlah pikiran hati kita kepada perubahan tubuh supernatural, yaitu suatu proses membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, seperti mana yang dialami oleh Bapak Abraham. Imannya diuji bersama dengan istrinya Sarah. Iman mereka diuji untuk mendapatkan janji itu, mendapatkan keturunan yang dijanjikan itu, sehingga mereka mencapai usia tua, yang sudah lanjut usia, yang sudah mati pucuk, tidak datang haid lagi. Manakala Bapak Abraham sudah mati pucuk, tetapi di saat itulah Tuhan memberikan janji itu. Demikianlah anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Firman Tuhan di dalam kitab Daniel mengatakan, proses pemurnian dan pengujian itu sedang berlangsung pada detik ketika ini. Marilah kita berpegang erat, hati kita melekat kepada hati Bapa Yahweh. Pikiran kita setiap hari kita minta pikiran Kristus, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan kiranya mengurapi kita untuk membezakan mana yang daripada Tuhan, mana yang bukan berasal daripada Tuhan. Karena di detik waktu akhir ini, iman kita akan diuji, kepekaan roh kita akan diuji, segala sesuatunya akan diuji. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang taat dan setia, iman-iman yang teruji, iman-iman yang excellent, orang-orang yang sanggup memikul salib, menyangkal diri, orang-orang yang sanggup dikatakan gila dan sesat, orang-orang yang sanggup seperti mana Yesus sanggup menderita sampai mati di kayu salib, seperti mana pada saat hari ini Dia datang ke dalam dunia ini, Ia tidak dianggap oleh dunia. Demikianlah Tuhan pada saat ini sedang memilih orang-orang yang sanggup berjuang, bekerja bersama dengan Dia, untuk memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, ada harga mahal yang harus kita bayar. Kita harus mematikan kehidupan lama kita, manusia lama kita, mematikan akal logika kita, dan mematikan segala-galanya yang lama, sehingga kita menerima yang baru untuk menjadi manusia roh, manusia firman, berkarakter Kristus, dan menjadi sama seperti Dia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh keperkasaan mengurapi kita semua dimanapun kita berada. Salam perjuangan, salam pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Amin.